si gedungnya itu emang dari awal itu emang banyak, kalau kata orang Sunda bilang bikin tumbal. Nah itu kata orang tua dulu sih bilang itu situ disebut kerajaan monyet. Nah, ini kan Pak jalurnya Pak. Banyak Bapak kalau lewat Salaman atau Malam ITB jangan asal duduk aja, bahaya sini. Kayak ibu-ibu. Nah, tapi kalau itu udah nampak itu pasti ada kejadian di Siliwangi. Nah, tapi akhirnya sih ada yang jatuh dari motor lah atau apalah gitu. Nah terus nih Pak, ada mitos apa lagi yang pernah Bapak temui? Kalau mitos-mitos selama saya diam di Cipaganti, kayak jalur-jalur dari Taman Sari lah. Taman Sari? Jalur Taman Sari yang mau masuk ke kebun binatang. Itu kan kalau malam kan gelap ya. ITB ya? Ya ITB Salman itu kan. Nah itu kata orang tua dulu sih bilang itu situ disebut kerajaan monyet. Kerajaan monyet. Nah, karena ternyata omongan itu betul juga sih, gitu kan. Karena saya ngalamin sendiri pas waktu ibu saya lagi dirawat di Boromius. Oke. Nah, pas lagi Ini ibu kandung? Ya, ibu kandung. Dirawat di Boromius, jam tengah malam itu, kok rame di jendela itu kan. Padahal memang sepi gitu kan. Kok rame gitu, ada apa? Saya buka jendela, nggak ada apa-apa gitu kan. Dari Boromius itu? Ya, karena kan pas kebetulan ruangan almarhum ibu saya itu jendelanya tuh pas dengan jalan ITB itu, jalan situ pas. Cuman saya belum tahu ya ada apa gitu kan. Semalam, 2 malam, 3 malam ada apa? Kok rame terus gitu kan. Pas ada pastor lagi baca doa gitu kan, lagi muter. Saya penasaran. Saya tanya kan, izin pastor mau bertanya, ada apa aja? Kalau tiap malam sering rame, itu ada apa? Di mana ramenya? Di jendela tuh. Udah jangan dilihat aja, bilang gitu kan. Saya orangnya tanpa penasaran kan, ada apa gitu kan? Udah malam-malam iseng, saya ke bawah kan. Ya tungguin di bawah dilihatnya, ada apa gitu? Jangan ada apa-apa, saya bilang di bawah gitu kan. Sampai siapa nanya, kenapa dia? Ngobrol sama security, ngobrol. Ya ini kan Pak jalurnya Pak. Banyak Bapak kalau lewat Salaman atau Malam ITB jangan asal duduk aja, bahaya sini. Karena banyak monyet yang nggak kelihatan, takutnya keinjak tuh gimana katanya. Sapam yang di Boromius zaman dulu itu. Yeah. Emang kalau keinjak kenapa gitu? Ya itu dia kan masa keganggu, namanya siluman seperti itu nggak kelihatan. Nah, kita nggak tahu, namanya orang lewat duduk aja kan. Mana gelap kita nggak tahu. Tapi kan kalau di jajaran itu banyak tukang-tukang kaki lima. Ya kan kalau subuh mah sepi. Subuhnya ya. Ya. Nah di situ kan saya dipikir lagi, oh saya berdoa, oh ternyata jalurnya ini lurus. Kamal pas dengan jalurnya pantesan gitu kan. Jadi kayak kalau kata ibu saya sih dia ada yang ngajak. Ada yang ngajak. Tapi memang kalau posisinya di situ kayak tusuk sate mungkin ya. Soalnya kan memang pertigaan gitu kan ya. Yeah. Di sini langsung wilayah rumah sakitnya kan. Makanya saya besoknya ke dokter minta pindah ruangan. Ya alhamdulillah, udah pindah ruangan, nggak ada gangguan lagi. Ya, dan sebelumnya maaf nih Pak, tadi saya sempat menanyakan ibu kandung kan. Karena tadi tuh saya sempat keinget tentang ibu mertua. Kan ketika ibu mertua datang, tadi Bapak cerita tiba-tiba gelap, terus pagi-paginya baru sadar. Nih saya ada yang ingin saya tanyakan, emang ketika ibu mertua itu datang, apa memang yang terjadi gitu? Ada cerita nggak? Bukan ibu, bapak mertua. Oh bapak, oke. Salah berarti saya. Itu saya nggak tahu namanya kan kita. Kalau kata saya ngobrol biasa, kata saya. Cuma kata istri bukan saya. Gitu. Makanya mungkin istri nelfon mertua, nyembuhin saya. Oh kayaknya gitu. Berarti bapak mertua punya kemampuan lah ya bisa dibilang gitu. Ya dia kan sesepuh. Oh sih ya. Di Sumedangnya. Oh ya. Jadi ya mungkin dia punya emang dia bisa begitu bisa lah. Gitu. Makanya begitu nggak lama sih. Emang saya lihat, saya nanya Pak gimana gitu. Tapi dia lempeng gitu.
ini orang keluar semua gitu. Bingung gitu, ada apa? Nah, nggak lama, udah langsung blank. Oh, jadi sampai orang-orang juga nggak nyangka kalau itu Bapak gitu? Nggak ada. Masa biasa gini ngobrol nih. Terus setelah pagi-pagi sadar, Bapak nanya nggak ke Bapak mertua kira-kira, Pak ini kenapa gitu? Nanya dulu, pertama yang nanya istri dulu, istri. Iya. Kerja di mana atau di mana, baru mertua nanya, kok bisa kamu bisa gitu? Kamu kan punya, masa bisa tembus? Saya bilang, ya mungkin saya lagi kotor atau lagi kosong, lagi ngaco atau capek, nggak tahu nama kondisi badan. Saya bilang, itu gede loh, sama mertua bilang gitu. Makanya kamu gimana? Kamu nggak tahu. Kok bisa? Saya bilang gitu. Iya, bisa gitu ya. Jadi gimana ya? Saya pun sampai mikir, ini saya ngobrol biasa gini, tapi yang dijawab kemana gitu. Saya angkat tangan, hei, muka tuh semua, bingung. Oh, jadi seakan-akan Bapak tuh sadar sama kondisinya, Bapak nanya, tapi orang-orang pada reaksinya pada aneh semua. Gitu. Jadi kayak mirip kayak pindah dimensi nggak sih kalau kayak gitu? Bisa disebut, bisa mungkin ya. Mungkin ya. Ya, cuman jangan sampai ngulangi lagi begitu, Pak. Saya bilang. Ya orang banget. Kalau nggak balik lagi gimana gitu. Jadi kalau misalkan teman-teman di sini ada yang penggemar drakor ya, ada yang judulnya Ghost Doctor tuh, kayak gitu. Oke, terus gimana Pak? Balik lagi ke rumah sakit nih. Setelah itu pindah kamar, terus gimana? Ya udah pindah kamar. Nah mulai cari informasi, ada apa. Ngobrol-ngobrol sama mertua. Ternyata di daerah Jalan Taman Sari sampai Sabuga itu banyak mitosnya juga, gitu kan. Dari awal pintu gerbang Sabuga itu yang di bawah, yang dari zaman Sikapunung, yang anak kecil dulu ketabrak. Terus setiap Januari lempar boneka di pohon ceringin tuh harus ada boneka, gitu kan. Oh emang harus ada ya? Kalau orang situ bilang harus. Orang situ bilang harus. Tapi saya kan orangnya gara-gara yang tadi anak kecil ketabrak. Jadi awalnya sih turun dari angkot si ibu nih, anaknya nggak dipegang, nah ketabrak, nyebrang, nah bonekanya ini kelempar di pohon. Jadi kalau kita nyanyi laganya ini nyari bonekanya gitu kan. Nah, jadi sampai mungkin sampai sekarang pun ada ya yang bisa begitu. Terus juga kadang-kadang kalau logikanya gini, ada nggak malam-malam orang bawa payung gitu di Taman Sari, pakai payung malam-malam kayak nunggu angkot buat belanjaan tuh, ada nggak? Kan kita nggak akan mikir itu orang ngapain bawa payung gitu kan. Tapi itu yang sosok anak kecil tadi kayak ibu-ibu. Ibu-ibunya? Tapi kalau itu udah nampak itu pasti ada kejadian di Siliwangi gitu. Pasti ada. Emang ibu-ibunya juga ikut ketabrak atau ini nggak tahu, ini nggak tahu beda nggak tahu gimana, cuman ini kayak semacam kayak kode lah kalau kita namanya. Kode ya. Ini cocok logi ya? anti nanti kamu bakal gini gitu kan. Nah, karena yang saya dengar dari teman tetangga yang bilang tuh, si cewek ini dilihat dari gerbang kebun binatang dari awal pas belokan ITB. Nanti gerbang Sabuga tuh ada lagi yang masuk gitu kan. Terus manjang cewek itu. Ada lagi. Banyak kalau ada lagi kan. Ini orang malam bawa keranjang, bawa payung, ngapain gitu, baju hitam gitu kan. Nanti sampai sana ada gitu. Nah terus ada yang bilang, kata mertua, kalau orang-orang situ kalau mau keluar rumah lewat jalan Siliwangi ini jangan maghrib. Karena kan mitosnya bisa celaka lah gitu kan. Emang banyak yang celaka di situ. Cuman kalau orang luar celakanya paling patah kaki atau luka-luka. Tapi kalau orang situ paling sampai meninggal. Bisa sampai meninggal. Kalau belakangnya maghrib. Karena kan emang kalau lihat dari secara mistis sih jalurnya emang enak. Itu yang belokan kan. Yeah. Itu kan makanya dibikin tempat cuci mobil, sampingnya itu kan ngebuang image seramnya itu. Dibikin taman BBS itu ngebuang image seram. Coba kalau itu nggak ada, tetap aja seram dari dulu juga. Tetap seram ya.
Tapi memang itu secara teori juga ada sih Pak. Kenapa maghrib ya? Maghrib ini sore lah lebih menuju sore. Ketika langit sudah oranye, itu sebenarnya frekuensi di mana frekuensi bumi dan frekuensi dimensi roh-roh atau bukan roh ya, jiwa-jiwa jin itu ada di frekuensi yang sama. Itu kenapa mungkin mereka lebih tampak dan terasa gitu ya. Terus pernah ada nggak usaha penanggulangan hantu payung yang tadi gitu? Itu susah sih, kayak dari dulu emang mitos semua. Karena nggak tahu dari dulunya begitu atau gimana, saya kurang tahu juga. Karena sampai sekarang pun ada yang sering bilang begitu. Masih. Nah, tapi akhirnya ada yang jatuh dari motor lah atau apalah gitu. Ya tapi balik lagi itu semua pasti udah diridhoi oleh Sang Pencipta ya. Mungkin memang sudah jalannya seperti itu. Yang penting sih gini, sebelum kita berangkat tuh kita berdoa aja. Bismillah dulu ya. Bismillah. Minimalnya. Oke, terus ada lagi nggak Pak? Atau sudah sampai di sana? Apalagi ya? Nah, paling ya kalau jalur mitos, kayak jalur Cipaganti juga ada mitosnya Cipaganti. Di depan Ardan itu kan ada pohon besar itu. Nah, situ untung sekarang dibikin jalurnya ke bawah jalurnya. Kalau ke atas mah nggak tahu, dulu kayak zaman dulu pasti banyak yang celaka aja nabrak pohon lah. Terus jalur Adven juga ada. Banyak sih mitos-mitos dari Ciamplas tuh ada daerah Lamping, jalur Lamping itu sampai nabrak pohon, mobil atau apa, banyak sih dari situ. Karena mungkin kalau dilihat dari mistis kan pohonnya besar-besar semua ya. Ya dari daerah ITB sampai Cipaganti itu kan pohon-pohon besar semua. Ya, dan pohon besar tuh biasanya tempat nyaman ya buat rumah-rumah mereka. Yang keduanya kan tempatnya juga kalau malam kan sepi, gelap gitu kan, penerangannya kurang. Kalau saya sih bukan takut sampai begitu kalau malam begitu, takutnya sama begal. Iya, orang ya. Malam-malam gitu kan. Langsung fisik soalnya. Iya. Tapi ada juga sih dibikin manfaat juga sih. Kayak kemarin juga sempat ada beberapa kasus orang minta tolong motor mogok atau gimana. Oh, skandal-skandal. Ngakal orang kayak gitu. Oke, berarti sejauh ini pengalaman yang paling menyeramkan menurut Bapak yang mana? Yang tadi? Yang di matahari itulah. Yang di matahari itu karena udah apa ya? Udah nggak masuk akal lah. Gitu kan. Kalau cuma suara sih oke lah gitu. Ini sampai mobil nyala, kepala nongol lah atau gimana gitu kan. Sampai siapa ya? Terakhir itu yang suka apa sih? Yang jaga pintu air itu. Pak siapa sih, Pak almarhum Pak Andon gitu siapa? Ya itu maghrib tuh saya suruh Pak udah jangan nutup pintu. Karena hujan maghrib itu kan. Dia penasaran nutup pintu. Ternyata di belakang berdirilah putih. Dia pingsan, saya kan kaget. Saya kan pegang payung. Dia kan tutup pintu. Jadi belakang saya kan ada bolong-bolong buat genset gitu kan. Tutup pintu kok guprak si bapak kenapa pingsan gitu kan. Panot, ini kenapa? Diam aja, saya ke belakang. Dia masuk ke satu masuk. Ada segini dari 3 jengkal dari bawah. Ngelayang itu. Saya langsung lempar pagi, saya lari ke postingannya, Panot tinggalin. Ditinggalin guys, aduh parah sih emang. Karena posisinya jarak posisi apa sih pintu sama si Jesse itu ya kayak gini, deket banget, makanya ya kan kaget. Putih nembus gitu kan, orang aja nggak bisa masuk ke situ, kita kayak gitu, saya kaget. Oke. Berarti kalau yang tadi ketika Bapak tidak dikenali itu masih nggak terlalu menyeramkan? Ya, enggak. Oke, karena bisa teratasi ya? Ya. Oke, cerita yang sangat menyenangkan ya. Seru sekali dan excited banget ya saya ngedengerinnya. Ya jadi begitulah guys ya, kita yang namanya kita bekerja, kita menjalani kehidupan tuh memang sopan santun tuh harus ya Pak ya. Karena di situ di mana langit dipijak, di sana langit dijunjung. Ya. Jadi yang namanya manusia kan pasti punya kekurangan nih, punya dan punya kelebihannya masing-masing. Tapi jangan sampai kita tuh sombong karena hidup juga kita tuh berdampingan sama mereka. Kita punya kekuatan, mereka juga punya kekuatan. Dan
masing-masing tuh punya cara untuk melakukan pembalasan mungkin. Kejam juga kalau pembalasan ya. Jadi mereka tuh punya cara kayak gimana cara ketika mereka nggak suka tuh ngebalesnya tuh mereka punya cara gimana caranya gitu kan. Jadi kayak dia apa sih? Nih gua ada nih gitu. Nah, Karena kalau dia bisa katanya kalau dia bisa ngelakuin barang itu dia tuh paling gede. ya memang sih. Saya juga pernah ada obrolan sama temen kalau misalkan dia udah bisa ngegerakin barang, matiin listrik. Nah, itu tuh dia energinya udah cukup gitu gini. Udah lumayan kelasnya gitu. Meskipun mungkin yang kita lihat cuman bentuknya tinggi besar atau dalam tanda kutip genderuwo gitu. Nah, tapi kalau misalkan dia udah bisa mindahin barang, genderuwonya juga beda kelas, beda level gitu. Karena seperti yang kita tahu kan kalau misalkan jenis-jenis makhluk seperti ini tuh bisa dibilang mereka masih jenis yang di bawah-bawah nih ya. Nah, tapi kalau yang udah seperti tadi klasifikasinya udah beda lagi gitu. Nah, jadi untuk teman-teman juga harus tetap waspada, tetap sopan ke siapapun karena kalau dari cerita Bapak Andri tadi kan kita belum tentu ketika kita ketemu sama seseorang kita kiranya itu orang ternyata bukan. Iya, betul. Nah, itu terus jangan lupa untuk selalu bebersih diri. Bebersih diri itu bisa dari mandi simpelnya ya. Ataupun mungkin dari sisi kejiwaannya bisa puasa ataupun menguatkan sisi ibadahnya kayak gitu. Ya pokoknya hal-hal kecil seperti itu seperti kayak misalkan kita masuk rumah harus cuci tangan, cuci kaki dulu itu tuh pasti ada manfaatnya gitu. Orang-orang dahulu para nenek moyang kita kenapa menurunkan hal seperti itu juga mereka punya maksud. Karena mereka pasti udah punya pengalaman lebih dari kita kan ya. Oke, jadi mungkin cukup sekian Pak. Terima kasih ceritanya sangat menarik. Dan bagi teman-teman di sini yang barangkali punya pengalaman yang sama ataupun ingin berkomentar, ingin sedikit memberikan kritik atau masukan dari cerita tadi, teman-teman bisa langsung aja di kolom komentar. Di sini kita sangat terbuka ya, karena mungkin dari penjelasan kita tadi banyak yang janggal atau kurang tepat gitu menurut teman-teman di sini. Kita juga masih kurang, kita bisa belajar, sama-sama belajar. Ya intinya kita saling melengkapi ya di sini ya. Kita ngobrol santai di sini ya, Pak ya. Jadi untuk teman-teman jangan lupa pantengin terus channel kita karena setelah ini pun kita bakal mencari lagi narasumber yang seru nih untuk berbagi pengalamannya, ceritanya. Jadi jangan lupa juga untuk teman-teman yang baru datang di sini untuk subscribe, jangan lupa di like, di komen, di share dan nyalakan lonceng notifikasinya ya supaya teman-teman nggak ketinggalan info-info penting di channel kita ini. Oke, mungkin cukup sekian. Untuk penutup, slogannya masih ingat ya, Pak? Makin monyok, makin sakti. Kita sebutin bareng-bareng. Oke, terima kasih teman-teman. Sekian dari kami dan sampai jumpa di video selanjutnya. Dan jangan lupa moto kita, slogan kita, makin bonyok, makin sakti.